Jadi saya melihat seorang Vicky Sobri itu pasti berproses Mas, di awal tidak serta-merta jadi Vicky Sobri yang seperti saat ini, tapi dia sadar kekurangannya di mana dan dia sadar potensi kekuatannya yang bisa dioptimalkan di mana, dan dia berterus terang dengan siapapun yang ada di lingkungannya, berkata apa adanya, dan dia tahu resikonya akan dibenci tapi dia tetap melakukannya. Itu yang membedakan seorang Vicky Sobri dengan teman-teman yang lain Mas. Cah, semangat Cah. Sebelahku Mas Berli. Ini kesempatan langsung tak bajak. Ini tadi di dalam rumahku rengeng-rengeng ke rumah Mas Berli karo si Vicky Sobri ya, kayak ngobrol gitu ya. Nah, kamu berkegiatan apa, Vick? Cerita ke sini, Vick. Kegiatan ini pagi itu di rumah Sasongko, Vick. Tadi habis kelas Fiverr. Ini tadi kelas Fiverr. Apa sih Mbak ajar di kelas Fiverr ini tadi? Ya, jadi secara teknisnya di marketing di Fiverr, terus bagaimana cara bergeraknya, mungkin seperti itu sih. Kayak contoh praktisnya dengan cepat kurang dari 3 menit buat terang kayak Fiverr ini bisa jadi kesempatan sukses bagi seseorang enggak? Iya. Menurutku Fiverr itu emang cara praktis sih, cara praktis bagaimana kita memiliki kemampuan mungkin di seni ilustrasi atau desain digital, dan kita diberi kesempatan ada marketplace-nya untuk kita menjual, dan secara market itu market global gitu, dan kita bisa memasukinya di situ gitu. Dan itu jadi kesempatan manusia di alam raya ini buat siapapun ya, Vick. Iya. Karena apapun kompetensimu, Cah, itu bisa jadi kesempatan untuk dijual di situ. Di Fiverr. Selain Fiverr di mana lagi? Ada di Upwork juga ada. Mana lagi? Ada mungkin seperti market stock gitu juga ada juga. Mana lagi? Market stock mungkin Kreatif Fabrika, ada Shutterstock, Freepik dan lain-lain, banyak banget Om. Ya, mana lagi sampai kowe rek iso mikir. Ada Infanto, ada Redbubble, ada PU T-Public dan lain-lain, banyak Om. Cah gitu lho. Bayangke saiki usiamu piro le? 20 tahun. 20 tahun Cah. Ini salah satu sedulur yang usianya 20 tahun dan penghasilan sebagiannya adalah atau kira-kira separuh atau kurang mungkin itu udah diserahkan ke keluarga, ke kakaknya, ke orang tuanya untuk kebermanfaat keluargamu ya, Vick. Ya. Dan itu terus harus dijalankan dalam hidup kita sehari-hari ke depan insya Allah. Amin. Ya ta? Ya. SW muga-muga dadi pemimpin di masa depan. Bismillah. Amin. Amin. Iki aku tak terus karo Mas Berli. Ini Mas Berli tak culik ngobrol karo Mas Berli. Iki mentornya dari Vicky. Ini adalah suaminya Mbak Dian yang kemarin kita ngobrol itu, Cah. Cah, tak taruh dulu ya, Cah. Ini sementara posisi biar enak ya. Sebentar. Mas Berli. Iya Mas. Kowe ngobrol mbek aku ngono kira-kira 4 jam rak bar. Kalau materi kita bedah, kita pecah-pecah gitu pasti rak rampung. Cah iki sedulurku enom, Cah, sedulurku muda yang proses kreatifnya belajar bareng-bareng di Rumah Sasongko, karena keberadaan Rumah Sasongko itu Cah itu diawali salah satu perintisnya adalah Mas Berli. Karena aku pindah di sini tanggal 1 April 2016. Ya. Ini adalah sedulur muda yang tak ajak dari rumahku bawah. Rumahku bawah sekarang jadi coworking space juga, jadi beberapa kantor. Kemudian aku bikin perkara, pindah di Rumah Sasongko. Itu konsepnya gini Mas, hidupku itu kan selalu kurang dari 5 tahun pindah rumah gitu terus, Vick. Itu sengaja Umilik bilang kayak gitu itu karena biar hidup Umilik itu nggak nyaman, supaya tiap 5 tahun tuh berpikir lagi harus ngapain, harus bagaimana. Seperti sekarang ini aku sedang menyiapkan akan kepingin pindah lagi di Kampung Becik ke depan, makanya di tayangan kemarin lagi menyiapkan konsep membangun 2 rumah dengan cepat itu yang sedang Umilik sama teman-teman atau Tante Rin terutama akan pindah ke sana. Mas Berli, cerita proses kreatifmu Mas Berli. Betapa kita bersyukur sekali yang Umilik selalu bilang hidup di dalam Indonesia yang luar biasa elok, musimnya cuma 2, hujan dan tropis atau panas. Iya Mas, neng Londo Mas saya gini, Vick, kademen Vick. Dan orang kalau di dalam
tempurungnya atau rumahnya itu harus menyiapkan bahan makanan Iya. seoptimal mungkin. Kalau nggak keluar tuh kedinginan. Terus proses kerja juga di luar juga tidak optimal kan, karena ini menjelang bulan Desember nanti, atau ini kan sudah November, nanti sebentar lagi turun salju di Indonesia. Iya. Luar biasa. Cerita Mas Beri tentang konsepmu tentang memandang Indonesia seperti apa, dan harus dimanfaatkan hidup harus seperti dengan cara bagaimana. Oke. Jadi saya lahir dan besar dari Rumah Sasongko, di mana di Rumah Sasongko ini saya belajar dari banyak hal, pengalaman hidup yang saya nikmati prosesnya. Saya mengambil saripati dari apa yang selalu saya temukan setiap harinya. Pun itu butuh waktu, iya. Tapi dari situ saya akhirnya terbayang hari ini bahwa konsep berbagi, kalau kita menyebutnya gotong royong, kalau kita menyebutnya saling, kalau kami sepakat bahwa terutama tadi habis ngobrol dengan teman-teman dari CRS, kebetulan materinya juga sama. CRS siapa? CRS Creative Room Space itu rumah usaha yang kami bangun bareng-bareng teman-teman. Yang dirimu pimpin? Iya. Berarti circle-mu ya? Betul. Sekarang ada berapa orang Mas Beri? Ada 21 Mas. 21. Jadi kebetulan menyambung apa yang kami diskusikan pagi hari tadi, bahwa hidup itu ternyata kalau ingin berlangsung lebih lama, cara kita bersaudara itu memang harus membangun sebuah konsep yang namanya konsep saling, atau kita menyebutnya mungkin gotong royong ya. Saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memberi masukan, dan saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Konsep itu rasanya yang hari ini saya melihat di bangsa ini masih mungkin, kalau menurut saya dari cara pandang saya itu masih perlu diupayakan sih Mas. Kalau pun itu belum cukup, kata kurang berarti harus ada yang diupayakan dari situ. Pun kalau menurut saya, kalau direlatekan dengan atau dikorelasikan dengan apa yang kita upayakan hari ini di dunia usaha, rasanya konsep berbagi yang ada di jaringan rumah usaha, kemudian Rumah Sasongko dan tempat-tempat yang lain, itu menjadi konsep yang membuat kita jadi sebuah kalau bilang saya boleh menyebut ruang belajar bareng-bareng, cara kita berkelompok, bersaudara, dan berkeluarga, di mana kita bisa sustain atau bahkan establish di masa depan. Rasanya konsep berbagi ini yang harus kita upayakan di masa depan sih Mas. Iya. Kira-kira begitu Mas. Ya, kita ngobrol ngawur ya Mas ya. Wes engko mbok tambahi, mbok timpali. Dan itu kan ada di dalam selalu yang aku sampaikan ke dirimu, ke teman-teman sedulur-sedulur jaringan rumah usaha, bahwa kita tuh bersyukur ya hidup di Indonesia dengan dua keadaan yang sebenarnya jadi modal dasar. Yang aku selalu sampaikan adalah, pertama, bahwa kita tuh hidup di masyarakat agraris. Ya. Harusnya kita kembalikan bahwa kekuatan bangsa kita atau BRI adalah kekuatan tentang agraris itu sendiri Mas Berli. Ya. Jadi mestinya itu yang harus kita upayakan dan optimalkan di hari ini dan ke depan, adalah betapa pertanian itu harus digalakkan dengan sangat hebat. Betul, Mas. Dengan sangat luar biasa. Nanti ketika memang terjadi resesi beneran itu, kalaupun itu harus terjadi, sebenarnya kita ini sudah punya sumber daya alam yang sebenarnya bahkan untuk hidup kita di bangsa ini tuh akan lebih dari cukup kalau itu memang diupayakan dengan sangat serius. Yang kedua adalah tentang masyarakat yang benar-benar dari leluhur diajarkan tentang gotong royong sih. Nah, dua hal ini hari ini kita masih bisa mengupayakan satu tok Mas di ekosistem tadi jaringan rumah usaha, adalah hanya kecerdasan gotong royong, atau bagaimana kesadaran gotong royong itu kita ketumbuhkan di platform jaringan rumah usaha, atau khususnya di Rumah Sasongko, yang sebaiknya itu bisa kita tawarkan kepada dunia, kita tawarkan kepada bangsa ini, yang konsep gotong royong ini harusnya disebarkan di mana-mana. Betul Mas. Ya, jadi makanya kalau punya bisnis tuh, keberanian pertama seorang pebisnis yang punya 100% tuh keberanian untuk mulai bersedekah saham kepada para karyawannya yang didorong untuk menjadi pemilik usaha. Seperti halnya dirimu kan dulu karyawanku. Betul, betul. Oh iya, mbak cerita bayangkan gue karyawanku aja 2 tahun aku baru tahu tuh Mas. Iya. Seru itu. Jadi saya hari ini terus akhirnya berusaha menyadarkan diri sih Mas, bahwa ternyata semua orang tuh memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berhasil Mas. Rasanya menurut saya semua orang punya hak itu, dan keberhasilan itu
rasanya sebuah keniscayaan yang memang harus terjadi. Yang membedakan adalah orang yang bersangkutan itu mau atau tidak gitu, mengupayakannya. Menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi eloknya di komunitas ini saya melihat konsep gotong royong ini ternyata dibalut dengan sebuah sistem, di mana sistem itu akhirnya bisa membuka ruang orang-orang lain untuk masuk, memiliki kesempatan dan lain yang sama dengan kita. Jadi bahasa teknisnya kaderisasi ini menjadi ruang belajar bagi orang-orang di luar kita, di mana kita memberi ruang mereka untuk memiliki hal yang sama dengan kita sih Mas. Ya, ayo iki cah ditawarke kaderisasi yo, bahasa sederhana, jadi bahasanya nggak usah rumit-rumit. Nek ngomongin startup apa pusing kita, ya udah kita wong bodoh-bodoh iku kumpul ngene ngomong kaderisasi. Kaderisasi ki konsep definisi paling gampang untuk kita biar sama-sama paham. Nek misalkan cuma lulusan SMA gitu apa ya Mas kira-kira ya? Ya sing gampang-gampang wae ta. Kita yang ngurusi cacah lulusan SMP SMA. Iya. Rasanya hari ini kaderisasi menjadi bahasa universal sih Mas. Rasanya hari ini anak-anak muda sudah mulai paham dengan apa yang dimaksud dengan itu. Tapi menariknya di sebuah sistem yang coba kita bangun bareng-bareng ini, saya jadi menarik kesimpulan untuk diri saya sendiri bahwa sistem ini ternyata dibangun atas kesadaran bahwa kita di masa depan itu tidak akan bisa hidup seorang diri di masa depan. Artinya kita butuh orang lain untuk menopang hidup kita dan kita menopang hidup mereka. Artinya hidup yang saling ini menjadi sebuah kehidupan yang berkelanjutan sih Mas. Setuju. Sing tak bayangke sederhana. Dengan usiamu sing saiki piro jujur? 42. Bar kuwi 42. Aku wis 55. Artinya apakah kemampuanmu ketika engkau ya kira-kira aku membayangkan 46 atau di atas 45, kemampuanmu apakah bisa balapan dengan anak-anak seperti Vicky Sobri? Nggak mungkin. Pasti nggak bisa. Malah ini pasti nggak bisa. Makanya proses kaderisasi itu adalah bagian atau cara kita untuk titip nasib kita kepada anak-anak yang lebih muda. Betul. Bener nggak? Betul. Wes mbok rasake hasil. Betul Mas, betul. Bahwa kesadaran bahwa kita itu di masa tua ada yang proses namanya degeneratif ya Mas. Kadang orang itu saya melihat terlalu angkuh untuk tidak mengakui dirinya itu di masa tua akan menurun secara fisik, dan rasanya kita perlu menitipkan impian atau menitipkan harapan kita, asa kita di masa depan kepada anak-anak yang jauh lebih muda, yang secara mobilitas pasti jauh lebih keren sih Mas. Iya, bahasa cerdas sih. Apa ya, dia kan saiki ya karo Vicky Sobri nitipin nasib tuh. Betul. Oh nyatane saiki dia nyambut gawe. Karyawanmu piro Gri saiki? Karyawanmu piro saiki? Total dari studio gua ada 6. Oh, cerita sithik tentang Sobri sing saiki ternyata dhewe nunut mulya ning dhek. Ae cah sing mau lho sing cah. Ki sorry ya cah videone ra tak wale iki mager ki bergerak ki mager. Ben ki videone ngene engko tak gedheki tak cilik ketok wae ya cah. Jadi saya melihat seorang Vicky Sobri itu pasti berproses Mas, di awal tidak serta-merta jadi Vicky Sobri yang seperti saat ini. Tapi yang menarik bagi saya, dia sadar bahwa dirinya itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Itu yang menurut saya membedakan dengan teman-teman yang lain, bahwa dia sadar kekurangannya di mana dan dia sadar potensi kekuatannya yang bisa dioptimalkan di mana. Salah satunya adalah dia itu selalu ingin tahu, itu kekuatan terbesarnya dia, dan dia berterus terang dengan siapapun yang ada di lingkungannya, berkata apa adanya, dan dia tahu resikonya akan dibenci, tapi dia tetap melakukannya. Itu yang membedakan seorang Vicky Sobri dengan teman-teman yang lain Mas. Wah enak iki, seneng aku. Anggere ana wong sing wani dibenci iki seneng aku. Barene silok lek tak penutup lek. Barene silok tak peksa dadi omili rasa muter-muter ke kamera kowe lek kene silok. Iki cah mau nah geser. Oh iya. Geser. Nah, wes. Iki ben sekali waktu kameranya sing ben meneng ada sing bergerak-gerak gitu kan. Biasanya ning ndi tuh Mas Berli jenenge syuting ki kameranya sing bergerak gini, saiki ada sing bergerak kameranya sing meneng. Iya. Iki konteks kaderisasi cah. Engko judulnya nunut mulya ning cah nom. Kira-kira ngono Mas. Ya to Mas, mbok wake iki Mas kanggo si cah nom iki. Kowe kok wani to bersikap ora disenengi liyan ki, kok kowe wani itu lho. Bri, hebat kowe. Cerita sithik, Bri. Engko bar iki tak tutupi wong wis 10 menit tok. Yang pertama karena aku juga melihat dari pendamping dua yang hebatku ini, aku melihat dari situ juga, dimana Om Willy ketika mungkin memberitahu seseorang, Om Berli juga melakukan hal seperti itu, dan aku terpancing juga
kalau mereka bisa masuk aku ra iso. Nah, aku coba melakukan hal yang sama dan ternyata itu yo resikonya juga ada itu. Dan menurutku juga tidak apa-apa kan, ada resiko buruk dan juga ada resiko yang baik. Dan aku selalu melihat bahwa resiko yang baik akan lebih banyak sih daripada resiko yang lebih buruk. Itu sih. Hebat ya si Vicky ya, wani ngambil sikap ora disetengi luar biasa Mas. Kuat ke terakhir Mas, aku tak closing ke. Oh, iya. Jadi menurut saya hidup adalah tentang pilihan sih. Kita akan jadi siapa di masa depan. Saya sadar penuh bahwa saya jadi ingin legenda hidup diri saya sendiri, Mas. Kenapa? Karena saya ingin ketika saya nanti di suatu saat tidak ada, harus ada legacy yang harus diwariskan kepada mungkin teman-teman lingkungan saya, mungkin turunan saya. Kenapa? Karena ketika saya tidak ada, minimal secara fisik walaupun tidak atau sudah tidak hadir, tapi apa yang kita upayakan setiap hari, apa tradisi dan kultur yang kita selalu jalankan itu menjadi sebuah nilai-nilai yang selalu diingat oleh lingkungan dan akan selalu diupayakan untuk jadi sebuah tradisi yang baru buat mereka. Jadi saya ingin menjadi legenda hidup diri saya sendiri, Mas. Wih, cawe abot meneh teori ini Paulo Coelho tentang hidup harus menjadi legenda itu. Wah, ini berat. Wes aku ngene closing king kuat ke kalian berdua ngene. Ini terutama kanggo cah nom iki. Ngene lho Le. Kowe iki saiki ora mung kudu siap diunekke apa keras gitu. Tapi pertama kali kowe iki kudu siap sebagai pemimpin tuh harus siap disebut sebagai wong jahat. Ketika kowe duwe visi, kowe mesti kudu siap disebut wong jahat. Tapi nek wong paham karo visimu, engko ki wong kadermu ki bisa jadi mengatakan bahwa Sobri ki galak. Wah, serdok mulai jahat meningkat jadi galak. Galak kuwi engko nek semakin paham meneh tentang visi hidupmu bahwa kowe iki kepengin bermanfaat kanggo liyan, engko ki wong mengatakan jahat sik, terus galak, keras. Engko ana wong sing sadar wis mulai cedak mek kowe, wis mulai golek kowe terus. Engko mengatakan orang itu enak karo Sobri iki. Kita kalau diberitahu karena Sobri ini karo aku tegas. Nah, wong kuwi sadar mulai pinter. Tapi engko cah tak kandhani paling berbahaya terakhir. Nomor 5 iki. Ketika wong kuwi engko wis mulai seneng mbek kowe banget. Bahayanya adalah kowe kuwi dadi makhluk sing setengah dikultuske. Karena senengnya golek Sobri hanya gara-gara kepengin dimaki-maki, karena kepengin mbok kandhani. Hati-hati kuwi. Karena mulai pengkultusan yang tanpa orang kadermu itu wis sangat mencintai banget kowe. Wah, itu mulai cah. Wis ngono kira-kira selalu semangat belajar terus bareng-bareng. Mbuh ki artine apa? Bismillah wis.